Kita hanya bisa melihat, kita hanya bisa mengapresiasi sesuatu yang kita ada. Sehingga pada saat kita bilang, kok lu males sih? Bentar, mungkin malasnya juga ada di saya. Malas untuk gimana ya cara ngasih tahu orang itu untuk supaya dia tidak malas dengan metode yang lain. Karena buat kita mungkin, buat saya mungkin, definisi untuk mengelola kemalasan orang adalah dengan dimarahi. Jadi saya berpegang teguh dengan metode itu. Padahal kemalasan juga berarti saya tidak mau menggunakan metode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau mendengarkan obrolan kita hari ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan lagi-lagi episode ini kita bertamu ke tempat tamu kita. Ada Mas Ivan Devawing. Apa kabar Mas Ivan? Kabar baik, terima kasih Ali berkenan Saya terima datang. kasih juga, thank you udah diundang, mengizinkan kita datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan Mas Ivan. Mas Ivan dari sebagai teman kembali dari senantiasa berada. Nah, ini apa itu maksudnya, nanti kita akan dengerin langsung dari Mas Ivan, dan juga sebagai praktisi mindfulness juga ya, Mas Ivan. Dan teman-teman, gue sudah kenal dengan Mas Ivan sebelumnya, tapi karena gue ingin belajar jauh lebih banyak dari Mas Ivan, so gue pikir kenapa nggak sekalian yang lain juga bisa belajar dari Mas Ivan, makanya kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Tapi mungkin pertama dari teman kembali dari senantiasa berada. Senantiasa berada dulu, berarti ini adalah sebuah institusi senantiasa berada ini. Ya, tidak terlalu besar, kami sebentar saya hitung dulu ya. Berdua. Berdua. Dua. Setelah dihitung dua. Berdua saya bersama Siska Marsudi. Kita belajar dan berlatih. Dan mengajak teman-teman yang lain belajar dan berlatih untuk mengalami seapa adanya. Mengalami seapa adanya. Ya. Maksudnya apa tuh? Mengalami seapa adanya karena alam ini mengizinkan kita untuk mengalami. Namun kadang-kadang kita tergoda untuk tidak mengalami seapa adanya. Mengalami apa? Maaf, sorry. Mengalami hidup, mengalami keberadaan, mengalami ilmu. Setiap orang punya setiap orang punya kurikulum agung sebenarnya. Sudah ada mata pelajarannya begitu ya. Sudah ada guru-gurunya, sudah ada mentor-mentornya, sudah ada tugas-tugasnya, sudah ada PR-PR-nya. Namun itu hanya bisa diterima kalau kita mengalami, benar-benar mengalami seapa adanya. Kalau enggak, biasanya akan keluar dengan 3 huruf sakti, dulu istilah saya. Apa itu? Y, G, D. Y, G, D. Nah, jadi gimana kuliah? Ya gitu deh. Kemarin katanya dikirim ya ke Australia atau kemana, gimana setahun? Wah gila lu, Australia beruntung sekali, gimana? Ya gitu deh, gitu ya. Jadi lewat aja. Padahal itu banyak pesan, banyak ilmu, banyak hikmah, dan dibutuhkan keseapa-adaan, benar-benar menerima, sehingga tidak, ini terutama nasihat buat saya, tidak sok-sok memilih, oh ini anugerah, oh yang itu musibah, oh yang itu cobaan, oh yang ini hadiah gitu ya. Itu semua kurikulum khusus. Sangat terhormat bagi kita semua untuk menerima kurikulum mulia itu. Saya nyebutnya kurikulum agung gitu, tapi nanti yang namanya agung jadi seneng, jadi bisa kurikulum mulia, kurikulum yang namanya mulia juga bisa ya? Mulia juga itu. Ya. Jadi mengalami seapa adanya itu perlu keberlatihan. Berlatih terus, karena pakai apa ya, pakai metode apa ya, pakai cara apa ya, pakai mendengarkannya gimana ya, berkomunikasinya gimana ya, menerimanya gimana. Ada penuh dengan ilmu, framework, tapi juga berserah sekaligus, sehingga kita tidak berusaha yang sifatnya memastikan, kita tidak berupaya yang sifatnya mengharuskan, tapi juga kita berserah tanpa bermalasan.
Berserah tanpa bermalasan. Ya, bedanya tipis. Hmm. Berserah, terserah, menyerah itu ya kata Apa beda itu kata berserah, menyerah, dasarnya. terserah kalau di mata Mas Ivan? Berserah itu ada kepedulian bahwa kita dititipkan, bahwa kita adalah pelalu, bukan pelaku. Bahwa Pelalu bukan pelaku. Ini radar gue harus gue naikin semuanya. Oke, berserah Iya. bukan menyerah. Berserah itu kita berserah sebagai itu kita pelalu, bukan pelaku. kata dasarnya serah gitu ya. Iya diserahkan, tapi kan sebelum diserahkan kita apa yang kita serahkan adalah sesuatu yang kita terima. Dan kita hanya bisa menerima kalau kita menyadari. Apa yang kita serahkan adalah yang kita terima. Iya. Kalau kita serahkan bukan mereka yang menerima. Ya, apa yang kita serahkan, Hmm. kita hanya bisa menyerahkan sesuatu yang kita terima karena kita pelalu. Oh, yang milik kita gitu artinya. Tidak pernah milik kita, karena itu kita serahkan. Jadi semuanya Ah. nggak pernah milik kita. Jadi titipan, semua titipan gitu. Titipan, tolong diapain ya gitu, tolong diinovasikan, tolong dikasih fungsi tambah, tolong dibuat, dikombinasikan dengan apa. Ya, tapi itu sementara aja. Jadi karena itu kita bukan pelaku. Jadi kita melakukannya tapi tahu bahwa akan ada saatnya untuk bukan sekedar dibagi, tapi benar-benar dilepaskan. Ini tadinya gue mau tanya mengenai perjalanan Mas Ivan, tapi nggak apa-apa. Ini soalnya nanti kesana nggak apa-apa ya? Iya. Karena kita udah langsung ngobrolin nih. Kalau tadi dibilang kurikulum agung, kurikulum mulia tadi itu, dan kita sebagai pelalu kita menyerahkan gitu kan. Tetapi sebetulnya kita juga mendapatkan sesuatu dari situ gitu. Iya, kita dititipi, kita dikasih pengalaman, ya kan? Kita hanya bisa mengolah yang kita terima, kita hanya bisa menerima yang kita sadari. Kita hanya bisa mengolah yang kita terima dan kita hanya bisa menerima yang kita sadari. Iya. Oh, ada ini ya. Oh, ya. Artinya seringkali kita tidak menyadari Iya. apa yang kita terima. Iya. Dan pada saat kita tidak menyadari itu, kita tidak mengalami. Jadi ya 3 huruf sakti tadi keluar. Ya gitu deh. Itu padahal kayak kalau di konteks analogi kuliah tuh bukunya udah banyak, dosennya udah keluar masuk gitu ya, asistennya ini itu, temen diskusinya banyak, tapi kita nggak ada. Ada apa ya? Ada apa? Jadi kayak lewat aja gitu. Iya. Padahal melalukan itu, walaupun kata dasarnya lalu, tidak pernah sambil lalu. Jadi melalukan itu dengan kesadaran. Iya, melalukan dengan bukan kesadaran. sambil lalu tahu udah lewat Iya, gitu kan. dengan kepedulian. Dengan semua yang dianugerahkan. Kadang-kadang kita punya yang namanya ketertarikan. Kadang-kadang kita punya kok ini, dan ketertarikan kita mungkin berbeda dengan ketertarikan orang lain, atau bahkan cenderung berlawanan dengan yang lain. Itu suatu kesengajaan yang perlu kita sadari, karena dengan berkesadaran itu mudah-mudahan beda tipis itu bisa kita bisa peka terhadap itu, beda tipis misalnya tentang ini panggilan atau godaan ya. Ini saya benar-benar tertarik atau saya supaya tampak menarik. Ini ingin atau ini perlu. Gitu ya. Itu bedanya tipis. Need sama wants gitu. Iya, bedanya tipis, tidak ada alat ukurnya, tidak ada best practice-nya, tetapi bisa dilatih. Terus saja dilatih. Oh ya. Dan pelatihan itu karena sifatnya tidak mengharuskan, bukan yang sifatnya capaian, tapi hipotesa. Maksudnya gimana tuh? Jadi bahwa ini pasti nih, ya, ini nih panggilan nih yang ini nih. nggak tahu. Contohnya kalau kesehariannya gimana? Kesehariannya misalnya kayak yang saya lakukan aja. Mudah-mudahan saya terus berlatih dan berserah untuk tahu apakah yang saya lakukan ini memang inilah yang saya dititipi gitu ya. Atau ini kayak mungkin saya kayak pengen tampak apa gitu. Nah, saya perlu peka dalam setiap momennya.
dalam setiap momen. Jadi sebetulnya drivernya apa sih yang mendorong itu gitu ya? Gitukah maksudnya? Kayak tadi. Ya, jadi kita perlu peka kaitan sama ini ego dari juga, mana? Ini dari mana energinya, drivernya boleh. Ini energinya dari mana dan energinya untuk apa? Dan kalau pakai sok-sok fisika gitu ya kan kekekalan energi gitu katanya. Jadi energinya sendiri sih sebenarnya tenang-tenang aja gitu. Kita pakai kita enggak ya dia tetap kekal di sana gitu. Tapi karena ini lewat gitu, karena ini tertitipi dan mudah-mudahan kita menyadari, kita bisa menerima dan kita jernih untuk memilih, oh yang ini memang kita tidak perlu lakukan sesuatu, oh yang ini kita perlu olah, maka mudah-mudahan ada peran yang kita bisa lakukan dengan sesuai semua yang dititipkan, begitu. Agak kemana-mana ya, silakan. Enggak, bukan kemana-mana. Saya mencerna juga gitu karena ini menarik sih. Oh ya, thank you. Karena ini juga ya istilahnya so far aja udah kayak tamparan untuk kembali berpikir, gue kayak gitu nggak sih, gue selama ini sadar nggak sih gitu kan. Ini semuanya ini pengingat buat saya, Ali, kebetulan aja. Oh baik, nggak apa-apa. Dan gue ngomong gitu ini kadang saya kadang gue campur aduk pokoknya gitu. santai. Dalam arti yang sangat positif maksudnya. Tapi kalau tadi kembali tadi apa yang Mas Ivan sampaikan di awal tadi, ada orang yang kadang mengkategorikan ini anugerah, ini musibah dan seterusnya. Di mana artinya kalau tadi itu adalah kurikulum, jadi sebetulnya itu semua adalah sebetulnya pembelajaran dan juga bisa dibilang anugerah juga semuanya. Iya, semuanya. Semuanya baik, semuanya membaikan. Semua. Walau kadang-kadang ya saya masih berlatih gitu, kadang-kadang kenapa gini sih gitu ya. Kan saya sudah begini gitu. Kadang-kadang kan bertransaksi. Saya kan udah begini, saya nggak layak dapat gini, saya harusnya saya dapat gini, kan saya sudah begitu gitu ya. Ada kemanusiaan yang perlu dilatih gitu. Jadi ya dinikmati latihannya gitu kan. Latihan kan apapun lah, gitar atau piano gitu kan, ada yang fingeringnya susah ya lagi gitu kan. Ya, tapi sepanjang kita menyadari, maka ketika kita berkeluh kesah dan kita sadar, itu tanda bahwa oh ya saya menyadari ya. Kenapa saya jadi marah-marah ya? Menyadari kalau dia sedang berkeluh kesah. kesah. Iya, saya sedang berkeluh kesah gitu. Kok saya belum bisa nerima? Kok saya mempertanyakan? Itu suatu hal yang baik. Setidaknya kita menyadari, iya sini harusnya gue nggak layak nih dapat kayak gitu. Layak ya? Nggak layak ya? Terus kan mulai mikir, apa sih layak gitu? Layak itu datang dari mana sih gitu? Hak itu datang dari mana sih gitu? Karena ingin memiliki. Emang bisa ya memiliki ya? Kan gitu kan. Terus gitu ya, kita ngobrol sama kita menyapa kita, dan butuh waktu. Ada yang setelah beberapa detik pembicaraan itu selesai, ada yang beberapa bulan, beberapa tahun, dia perlu menjalani itu. Dan setiap orang sudah punya kurikulumnya sendiri, jadi nggak apa-apa. Dan kurikulumnya bener nggak kalau gue bilang kurikulumnya itu diberikan ya sesuai waktunya kalau kayak gitu berarti? Iya. Kurikulum itu juga bukan sesuatu yang statis gitu ya. Kurikulum itu menunggu. Menunggu apa? Udah siap belum? Oh, kesiapan kita. Oh, oke. Ya, yang ini ya. Tapi sering kali kan kita saat ada kejadian tertentu gitu misalnya, kita itu tadi mungkin secara di otak kita mungkin tahu ini seharusnya ini membaikan gitu ya, tetapi di hati berat banget kan gitu terkadang. Iya. Dan bagaimana untuk menghadirkan kadang bahkan orang marah aja gini, marah-marah ya gue tahu gue marah, tapi jadi sadar kalau dia marah. Tapi tapi masih belum sampai level kayak yang tadi Mas Ivan bilang, oke, gue marah-marah. Dan jadi beda, gue marah menyadari dengan ketenangan dengan menyadari dengan marah-marah kan. Iya betul. Bapak kok marah? Iya memang saya marah. Kamu dengerin ya, saya lagi marah gitu. Iya. Ya, jadi dalam berkesadaran itu ada apa ya, kualitas atau ciri-ciri yang relatif tentunya. Yang tadi kita sebut kepekaan bahwa oh ya saya marah.
Dan bagaimana kita kian peka, kita sering berhening, kita sering berjeda, kita sering diam. Ya, Pekanya peka peka terhadap bahwa apa? oh ada rasa marah, oh ada pikiran ini, oh saya melabel nih, pokoknya WA dari dia pasti bohong, oh email dari sini pasti isinya itu lagi. Termasuk oh saya orangnya kayak gini lah, gitu. Jadi judgement, penghakiman, pendefinisian di awal gitu, itu bisa dikurangi, bisa dikelola dengan kepekaan. Oh saya punya kecenderungan ini. Artinya kalau yang marah-marah tadi, Marah-marah "Iya, itu gue termasuk marah," dia, itu oh, berarti ya. nggak peka maksudnya? Dia peka kalau dia bisa bilang saya marah. Dan peka itu salah satu kualitas berkesadaran. Bagus. Iya saya marah nih. Oh iya berarti dia tahu dia marah. Ada yang tidak tahu dia marah-marah sampai selesai gitu. Terus kemarin Bapak marah-marah. Enggak, saya nggak marah gitu kan. Gitu. Jadi kepekaan, cuman kan tadi Ali bilang gimana nih ya marah, tapi terus aja diekspresikan, dilampiaskan dengan semua kata-kata dari kebun cabe, kebun binatang, kebun apa gitu ya, keluar semua. Tapi dia sadar dia marah gitu. Itu dia sudah peka, tapi dia masih belum mengelola ekspresinya. Karena selain kepekaan ada lagi yang namanya keterjalinan. Keterjalinan itu adalah keterhubungan antara dia dengan dia, keterhubungan antara dia dengan sekitarnya. Ini juga pengingat buat saya bahwa kalau saya bilang Ali hebat ya, kok bisa ya dia main musik terus gitu, atau dia nulis buku, baca buku banyak banget ya. Saya hanya bisa mengapresiasi sesuatu karena saya punya benih atau keselarasan. Keselarasan dengan yang saya lihat. Sama kayak kita mengerti lukisan. Bagus ya lukisannya, atau musik, asik nih musiknya. Sementara teman kita bilang, aduh itu kayak orang yang nyetem terus gitu dari awal sampai akhir. Mereka udah mulai belum sih gitu. Sebentar bilang gila nih bagus banget nih chordnya, gila masuknya. Wow lihat nggak tuh, ganti tuh barnya 17/16, 7/8 gitu, nggak ada yang 4/4 gitu. Sementara orang bilang itu kayak ngaco main drumnya gitu kan. Jadi kita hanya bisa melihat sesuatu yang kita punya. Termasuk kalau saya bilang tuh orang malas ya, tuh orang sombong. Kita punya benih itu. Sebenarnya yang lebih mendasar adalah di setiap yang lain ada kita. Di sekitar kita tuh ada kita. Nah, keterjalinan adalah itu. Sehingga salah satu nasihat buat saya adalah bagaimana kita berlatih keterjalinan. Tuh orang kok marah-marah terus ya. Sepertinya saya juga gitu. Kita tambahkan frase itu. Tuh orang hebat ya. Ya, sepertinya saya juga mungkin seperti itu. Kita hanya bisa melihat, kita hanya bisa mengapresiasi sesuatu yang kita ada. Sehingga pada saat kita bilang, kok lu males sih? Bentar, mungkin malesnya juga ada di saya. Malas untuk gimana ya cara ngasih tahu orang itu, untuk supaya dia tidak malas dengan metode yang lain. Karena buat kita mungkin, buat saya mungkin, definisi untuk mengelola kemalasan orang adalah dengan dimarahi. Jadi saya berpegang teguh dengan metode itu. Padahal kemalasan juga berarti saya tidak mau menggunakan metode yang lain. Saya tidak mau menggunakan cara yang lain. Buat saya, ya itu, caranya ya gitu. Labrak aja orang itu. Nah, jadi balik lagi, bagaimana ya kita kadang-kadang tahu kita marah, tapi kok kita masih melakukannya, karena mungkin kepekaan itu belum diiringi dengan keterjalinan. Keterjalinan itu pintu empati, keterjalinan itu pintu welas asih, keterjalinan itu pintu bahwa kita semua pada dasarnya sama, dengan semua kepusingan, kebahagiaan, pencarian, apapun itu. Sehingga ketika kita mau menuduh dan apa, coba kita juga berefleksikan, mungkin ada sesuatu di saya. Itu sih. Kalau misalnya gini Mas Ivan, terkadang ada orang yang misalnya dia marah secara sengaja, secara sadar, ya, dan itu dia niatkan untuk kebaikan. Misalnya kan ada marah karena sayang, gitu. Nah, apakah artinya marahnya itu sendiri tidak selalu negatif? Bisa dibilang begitu nggak? Iya, semua emosi tidak negatif. Semua emosi, sedih, marah, iri,
gitu ya, cemas, takut gitu, semuanya baik karena semua mengingatkan. Ketika kita dengan sadar memilih ekspresi, bukan sekedar peka menyadari, tapi juga menyadari ekspresinya seperti apa, maka yang terjadi adalah ini metode. Ini cara saya mengingatkan. Kalau yang ini memang harus dengan nada tinggi. Kalau yang ini memang perlu dihukum. Kalau yang ini perlu dinasihati. Kalau yang ini perlu dicontohkan. Jadi sebenarnya kita dikasih berbagai macam atau banyak sekali spektrum untuk, oh ini ada rasa marah karena ada deviasi antara harapan dan kenyataan. Oke, harapan itu dasarnya dari mana? Dari dalam. Oke, kamu sebenarnya berharap apa? Berharap dihormati atau berharap dijalankan? Kadang-kadang itu beda tipis tuh. Gitu ya, kamu tuh nggak ngehormatin saya, tahu nggak, saya udah capek atau nggak ngehormatin. Jadi sebenarnya bukan nggak ngejalanin ya itu gitu. Marah-marah namanya. Itu kayaknya nggak dihormati kan gitu. Nah, ada harapan dan ada kenyataan. Nah, kenyataan itu pun juga spektrumnya luas. Kenapa kenyataannya tidak terjadi? Ada metode-metode yang mungkin, saya harus belok lewat sini atau saya harus lewat mana. Jadi semua pengingat, semua tuh bagian dari, kalau tadi balik ke kurikulum, ini tugasnya nih, ada tugas baru nih anak kayak gitu, gimana ya, gitu. Ya. Jadi tadi beda ya antara orang yang marah-marah sama dia menggunakan bentuk ekspresi marah sebagai metode gitu tadi kalau Iya, untuk memilih ekspresi atau iri gitu ya. Kok bisa sih orang kayak gitu ya, hebat banget sih. Hati-hati dengan relevansi. Relevansi maksudnya? Ya itu kan lu, Van, ngalamin kayak gitu. Belum tentu applicable buat orang. Jangan sok-sok main tua lah gitu ya. Yang tua tuh udah lebih apa? Enggak, tua tuh lahir duluan aja gitu.